Bantuan dan pinjaman lunak telah menjadi bagian dari strategi perdagangan dan investasi Partai Komunis Cina. Semua negara pun begitu. Jepang adalah contoh yang utama. Tetapi pendekatan Partai Komunis Cina sedikit berbeda. Pinjaman dan bantuannya datang dengan sedikit sekali atau tanpa embel-embel. Dari luar sepertinya ini baik, tetapi bantuan Bank Dunia dan bantuan lain biasanya dikaitkan dengan reformasi pagu kredit berikutnya. Misalnya, tergantung pada dilaksanakannya tindakan anti korupsi dan tindakan lain. Jika Bank Dunia menemukan bahwa dana untuk salah satu proyek disalahgunakan misalnya, proyek itu akan dihentikan. Tidak begitu dengan Partai Komunis Cina. Pinjaman dan bantuannya datang tanpa syarat atau penalti. Bahkan bantuan Partai Komunis Cina itu hampir seperti hadiah untuk kelakuan mereka yang buruk. Beberapa pemerintah sekarang lebih dulu meminta bantuan kepada Partai Komunis Cina sebelum bantuan dari Bank Dunia (IMF) atau Bank Pembangunan Asia. Karena untuk mendapatkan bantuan itu, mereka tidak harus menyepakati reformasi tata laksana. Ini tentu merusak kerja bagus yang sudah diusahakan oleh lembaga-lembaga ini. Pada tahun 2005, Partai Komunis Cina menawarkan kepada Gabon di Afrika sebuah paket bantuan tanpa persyaratan politik apapun, seperti yang dijelaskan Presiden Hu Jintao dalam pidatonya di hadapan Parlemen Gabon. Pada tahun 2006, Partai Komunis Cina menawarkan kepada Kamboja pinjaman 600 juta US dollar. Sekali lagi, tanpa embel-embel apapun. Kira-kira pada saat yang sama, Kamboja menyerahkan hak ekstraksi minyak kepada Partai Komunis Cina. Pada tahun 2006, Bank Ekspor Impor Cina mengumumkan akan memberi pinjaman 2 miliar US dollar setiap tahunnya kepada Filipina selama 3 tahun ke depan. Angola diberi fasilitas penarikan kredit sebesar 2 miliar US dollar tanpa persyaratan apapun. Perusahaan Cina Sinopec dan mitranya lalu membayar 2,2 miliar US dollar untuk 2 blok minyak lepas pantai pada tahun 2007. Angola berperingkat 142 dari 163 negara dalam daftar korupsi Transparency International. Di Kamerun, Afrika, Partai Komunis Cina menjanjikan 100 juta US dollar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak, juga memutihkan utang negara itu kepada Partai Komunis Cina pada tahun 2007. Bahkan Myanmar pun diberi bantuan keuangan oleh Partai Komunis Cina, dan ini di saat tidak ada bantuan atau badan pemberi pinjaman multilateral lain yang mau meminjamkan lagi dengan alasan masalah hak asasi manusia. Partai Komunis Cina juga memberikan bantuan langsung kepada pelaksananya dikontrakkan kepada perusahaan-perusahaan Partai Komunis Cina milik negara tersebut. China Shanghai Construction Group misalnya sudah membangun jembatan melintasi muara sungai Mekong di Kamboja. Di atas semua ini, Partai Komunis Cina bersikap tutup mulut tentang bantuan yang mereka berikan. Mereka menolak menghadiri pertemuan bantuan internasional yang kadang diketuai oleh Bank Dunia untuk mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dari berbagai negara. Tetapi dari sudut pandang negara berkembang, Partai Komunis Cina tidak menggurui atau ikut campur. Menurut mereka, Partai Komunis Cina menempatkan diri sebagai pihak yang setara, bukan pelindung atau penaklukan. Namun, tentu saja Partai Komunis Cina bukan pihak yang setara, tapi Partai Komunis Cina memiliki agenda tersendiri.